Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Air Durian, Pendeta Victoriana Desma Tursia Resdawati. Saya ditempatkan di Kalimantan Barat yang menurut saya ini pulang kampung Bapak Ibu. Karena saya berasal dari Kalimantan Barat, Tumbang Titi secara khusus. Tapi saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang kampung sendiri yang ada di air durian ini. Nah, perlu diketahui GPIB Jemaat Bukit Zaitun Air Durian itu terletak di Dusun Air Durian, Desa Air Durian, Kecamatan Air Upas. Wilayah pelayanan Bukit Zaitun Air Durian itu tersebar di 3 wilayah kecamatan. Kecamatan Air Upas, Kecamatan Manis Mata, dan Kecamatan Kendawangan. Saat ini wilayah GPIB Jemaat Bukit Zaitun Air Durian dilayani oleh 3 orang pendeta. 1 orang pendeta sebagai KMJ dan 2 orang pendeta sebagai pendeta jemaat, yaitu pendeta Selo dan pendeta Moshe. Yang di dalamnya ada 13 diaken dan 15 penatua. Secara khusus saya berfokus pelayanan di induk dan juga di Pospelkes Air Hidup Gajah. Sedangkan di Pos-Pos dan Bajem itu sudah dilayani oleh 2 orang rekan pendeta jemaat yang di sana. Namun ada waktu-waktu tertentu kami bertiga akan secara bergantian melayani di masing-masing tempat, baik induk, bajem, dan juga pos-pos yang ada. Gambaran umum pekerjaan warga jemaat, baik di induk dan juga di gajah, itu sebagian besar adalah bekerja di kebun sawit dan juga di perusahaan, ada juga sebagai guru, sebagai buruh, dan sebagian besar juga punya usaha-usaha tersendiri di dalam membangun ekonomi setiap pribadi jemaat-jemaat yang ada. Untuk listrik dan air di air durian dan di gajah, puji Tuhan sudah sangat baik. Sudah masuk listrik secara 24 jam dan air pun mudah untuk didapatkan. Hanya kendala adalah jaringan yang masih kurang stabil di wilayah air durian dan juga di gajah. Hanya di tempat-tempat tertentu saja yang memungkinkan untuk bisa jaringan mudah diakses. Jemaat Bukit Zaitun Air Durian memiliki 2 lahan kebun sawit dan puji Tuhan sudah berlangsung dengan sangat baik sampai saat ini. Dan setiap bulan ada yang masuk sebagai penghasilan dan itu sangat-sangat membantu untuk ekonomi gereja dalam hal menunjang segala kebutuhan-kebutuhan, pembiayaan, dan membayar kewajiban-kewajiban ke Majelis Sinode. Untuk mengenal wilayah Bajem dan pos-pos yang lainnya, kita akan mendengarkan penyampaian dari rekan-rekan pendeta yang ada di Bukit Zaitun Air Durian lainnya. Halo, saya Pendeta Selo. Saya adalah pendeta jemaat GPIB Bukit Zaitun Air Durian yang ditempatkan di wilayah pelayanan Manis Mata yang meliputi daerah Bajem Immanuel Lepat Gunting, kemudian Pospelkes Bukit Moria Kuala Asam, dan juga Pospelkes Shalom Batu Leman. Kalau mau dibilang jarak, itu nggak terlalu jauh ya dari induk, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah untuk kita bisa sampai ke tempat-tempat itu. Kalau untuk Lipat Gunting sendiri, itu bisa dilalui dengan 2 cara. Yang pertama bisa lewat darat, dan yang kedua kita juga bisa lewat nyebrang sungai. Nah, jadi kita lewat jalan yang seberang itu kita bisa lewat sampan. Nah, jadi itu juga pengalaman yang baru buat aku ya. Jadi untuk kita menyeberang ke satu kampung ke kampung yang lain itu dengan sampan, itu pengalaman yang baru sih buat aku ada di sini. Untuk di Bajem Immanuel Lepat Gunting itu rata-rata mereka mempunyai kebun, banyak kebun-kebun buah lah. Ada buah durian, ada buah lengkeng, dan banyaklah macam-macam kebun yang kalau berbuah itu luar biasa, melimpah di sana. Dan selain berkebun, mereka juga banyak yang kerja di PT kelapa sawit ya, perusahaan kelapa sawit. Dan ya ini cukup banyak anak-anak muda sampai orang yang cukup senior di Lipat Gunting juga bekerja di PT-PT tersebut.
Di Lipat Gunting itu saat ini juga sinyal belum masuk di sana, kemudian listrik atau PLN juga belum masuk di sana. Jadi saat ini mereka warga di sana itu setiap malam dari jam 6 sampai jam 10 malam itu menggunakan listrik yang dialirkan oleh salah satu warga di sana dengan mesin dompeng yang mereka punya. Dan ya seperti itulah. Jadi listrik hanya menyala sekitar kurang lebih 4 jam, kemudian mati lagi. Dan kalau siang itu kami di sana biasanya memakai solar cell atau tenaga surya untuk ngecas aki, entah itu kita menyalakan kipas angin pada siang hari ataupun ngecas handphone, itu bisa dilakukan pada siang hari dengan solar cell. Seperti itu. Kalau tempat pelayanan saya selanjutnya itu di GPB Bukit Moria Kuala Asam. Nah, di GPB Bukit Moria Kuala Asam ini untuk jemaatnya itu campur ya. Jadi ada jemaat lokal yang ada di dusun itu, kemudian juga ada jemaat yang berasal dari perusahaan-perusahaan di sekitar GPIB Bukit Moria Kuala Asam. Jemaat di sana bermata pencaharian ya berkebun, kurang lebih sama, berkebun. Dan bagi mereka yang kerja di sekitaran wilayah Kuala Asam itu ya mereka menjadi karyawan di PT-PT yang ada di sekitar GPB Bukit Moria Kuala Asam di bidang kelapa sawit secara khusus. Dan ya saat ini di GPB Bukit Moria Kuala Asam itu listrik sudah ada, kemudian air juga lancar di sana, sinyal juga ya ada sedikit-sedikit ya. Dan saat ini kami sedang berupaya juga untuk mengusahakan merenovasi pastori yang saat ini sudah ada. Jadi kami berupaya untuk mempercantik lagi, untuk dibagusin lagi agar lebih layak untuk menjadi tempat tinggal. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk tempat pelayanan saya yang ketiga itu ada di GPIB Shalom Batu Leman. Jadi ini pos Pelkes yang ada di wilayah Dusun Batu Leman. Dan untuk jemaatnya mereka mayoritas adalah warga sekitar di sana. Kalau untuk warga Batu Leman sendiri, mereka rata-rata profesinya itu sebagai pekebun, mereka punya kebun, dan juga beberapa di antara mereka itu kerja di perusahaan. Ya, ada bagian karyawan, security, dan ya banyaklah yang mereka terlibat di perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah Dusun Batu Leman itu. Seperti itu. Kalau bicara soal aset gereja, di luar gedung gereja dan juga pastori, kami ada beberapa. Secara khusus di Lipat Gunting itu sejauh ini yang terdaftar itu ada sawit sebanyak 2 kapling, dan 2 kapling itu bentuknya kemitraan, bukan kita kelola sendiri, melainkan kita bekerja sama dengan perusahaan dan perusahaan yang bekerja, dan nanti ketika ada proses penghitungan hasil, gajinya akan dibagi ke gereja, dan uang itu menjadi uang kas sawit gereja dan bisa dipergunakan untuk hal-hal kepentingan gereja jika dibutuhkan. Seperti itu. Kalau untuk di Kuala Asam juga ada 1 kapling sawit, dan harapannya juga bisa sama seperti Lipat Gunting karena ini juga sifatnya kemitraan, sifatnya juga dikelola oleh perusahaan, dan ketika hasilnya sudah ada baru akan dibagi kepada yang mempunyai lahan tersebut. Untuk di Batu Leman saat ini belum ada aset seperti yang ada di Lipat Gunting maupun di Kuala Asam, namun doakan saja semoga kedepannya di Batu Leman juga mempunyai aset eksternal yang bisa membantu perekonomian gereja juga. Seperti itu. Shalom, saya Pendeta Moshe William Daniel, pendeta jemaat yang diutus melayani di Jemaat Bukit Zaitun Air Durian, Pos Pelkes Perdamaian kilometer 12 dan Arai Kehidupan Air Mengaris. Jarak yang ditempuh dari induk ke Pos Pelkes kilometer 12 kira-kira 40 sampai 1 jam perjalanan kendaraan bermotor. Begitu juga dari induk ke Pos Pelkes Air Mengaris bisa memakan waktu 1 jam perjalanan. Dan dari kilometer 12 menuju ke Pos Pelkes Air Mengaris juga kira-kira 40 sampai 1 jam perjalanan. Kalau kondisi lancar, tidak hujan, karena kedua pos ini berada di tengah-tengah kebun sawit
dan jalanannya kebanyakan tanah merah yang sangat bergantung dengan kondisi alam. Kebanyakan warga jemaat Pospelkes kilometer 12 adalah perantau yang bekerja di perusahaan sawit. Kebanyakan mereka juga berasal dari daerah NTT, baik itu Flores, Rote, Kupang. Namun ada juga jemaat yang berasal dari Sumatera, juga dari Pulau Jawa. Kalau untuk warga jemaat dari Dusun Air Mengaris, mereka kebanyakan hampir semua adalah orang Dayak yang sudah lahir dan dibesarkan di Dusun Air Mengaris tersebut. Jadi merupakan orang-orang asli. Untuk pekerjaan dari warga jemaat di kilometer 12, hampir semuanya merupakan pekerja perusahaan yang dibayar oleh perusahaan, juga disediakan fasilitas-fasilitas umum seperti misalnya sekolah ataupun klinik. Ada juga warga jemaat yang berprofesi sebagai guru yang juga mengajar di daerah situ. Untuk warga jemaat di Air Mengaris kebanyakan bekerja di ladang. Mereka mengusahakan ladang milik mereka sendiri, ataupun ada juga yang ikut serta membantu pekerjaan di ladang perusahaan. Untuk wilayah kilometer 12, karena merupakan komplek yang dibangun oleh perusahaan dan sudah tersedia listrik, air, namun di beberapa titik listriknya ada pemadaman pada jam-jam tertentu dikarenakan kebijakan perusahaan. Nah, untuk di wilayah Air Mengaris listrik belum masuk, sehingga untuk beberapa rumah masih menggunakan panel surya atau genset. Untuk pastori di kilometer 12 dan Air Mengaris belum ada, namun sudah disediakan kamar yang menyatu dengan gedung gereja Pospelkes Air Mengaris. Di situ saya tinggal, dan beberapa kadangkala juga ikut tinggal bersama warga jemaat bila mana ada tugas-tugas pelayanan. Dan kedepannya kami sedang mengupayakan bersama-sama dengan induk dan warga jemaat di pos-pos lain untuk pembangunan pastori yang akan dibangun di sebelah gedung gereja Pospelkes Air Mengaris. Kalau tahunnya sih saya udah lupa, cuma sudah 6 periode. Jadi majelis sudah 6 tahun. Saya menjadi majelis di GPIB Bukit Moria Kuala Asem kurang lebih 2 tahun. 17 tahun kali ya. Dari 2007 sampai sekarang. Saya melayani sama periode ini udah 3 periode. Baru berjalan 2 tahun. Pesan dan kesan untuk melayani di Lipat Gunting, ya untuk warga jemaat sih selama 6 periode yang kita jalani pelayanan, ya begitu antusias lah kira-kira. Ya, kedepannya lagi kalau ada pelayan-pelayan yang andal dalam pelayanan, ya bisa dikategorikan bahwa jemaat juga bisa maju. Dengan pesan, saya pribadi merasa bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk saya melayani. Meskipun dalam keterbatasan yang saya miliki, tapi saya masih bisa terus untuk semangat melayani di pos ini. Dan untuk pesannya, ya saya harapkan untuk kedepannya lagi jemaat-jemaat Tuhan boleh ikut turut serta mengambil bagian di dalam pelayanan, mengisi tempat-tempat pelayanan yang masih kosong, dan juga ikut andil dalam setiap persekutuan Tuhan, terutama dalam setiap ibadah-ibadah
biarlah mereka itu turut ikut hadir dalam setiap persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kepercayaan untuk bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan di GPB Kuala Asem sampai dengan saat ini. Untuk pesannya, berharap untuk warga jemaat yang ada di Kuala Asem, khususnya yang berada di sekitar gereja GPB Kuala Asem, agar jemaat boleh tambah semangat lagi untuk setiap hari minggunya datang ke gereja beribadah dan juga mengikuti ibadah-ibadah keluarga yang ada. Tentu saja Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sedih, ada senang. Sedih ketika awal di pos ini, awalnya hanya jemaatnya hanya 1 kakak, 2 jiwa. Itu sedih banget, dan sempat waktu itu putus asa juga. Sampai saya minta kalau bisa pos ini dibubarkan gitu. Tapi tiba-tiba di tahun 2020 itu ada COVID, jadi jemaat dari Kuala Asem itu bergabung ke sini, khususnya yang karyawan. Bergabunglah kami ibadah di sini. Akhirnya semangat, terus semakin hari jemaat makin bertambah sampai hari ini. Dan saya pernah berdoa dan yakin bahwa gereja ini bukan berdiri karena kemampuan atau kemauan saya sendiri, tapi ini semua karena Tuhan. Jadi jemaat gereja adalah milik Tuhan, dan waktu itu saya sempat berpikir bahwa satu saat jemaat akan bertambah banyak. Akhirnya sampai hari ini ketika ibadah kadang sampai 30 atau 40 jiwa itu sama anak-anak kecil. Itu aja. Ya, pesannya adalah tetap bersemangat dalam beribadah dan melayani Tuhan. Karena ketika kita semangat dan kita melayani Tuhan, maka pasti akan ada sukacita dan damai sejahtera. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ada di dalam pelayanan saya menjadi majelis, ada suka dan ada duka. Tapi puji Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Tetap semangat. Ya, kesan saya pertama-tama saya bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani jemaat yang ada di tempat ini begitu. Dan kesannya semoga di tahun-tahun yang akan datang pelayanan yang saya berikan bersama dengan para pendeta dan para warga jemaat yang ada di tempat ini semakin maju dan semakin berkembang, dan terlebihnya semakin banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepada persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah, dan lebihnya banyak jiwa-jiwa yang mau mengenal Tuhan. Pos pelayanan dan kesaksian GPIB adalah bukti nyata dari kasih Tuhan bagi umatnya. Di tengah keterbatasan dan kekurangan, para pelayan Tuhan yang ditempatkan di pos-pos pelkas ini dengan penuh dedikasi dan pengorbanan melayani masyarakat dengan penuh kasih. Mereka membawa terang Injil kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, dan menumbuhkan iman kepada mereka yang masih meragukan keberadaan Tuhan. GPIB dengan pos pelkesnya telah membawa perubahan dan harapan bagi banyak orang di berbagai pelosok negeri kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kuasa-Nya yang telah dinyatakan melalui pos pelayanan GPIB. Mari kita doakan para pelayan Tuhan dan kita dukung jemaat-jemaat Tuhan ini, baik dalam doa, daya, dan dana kita, agar kita sama-sama membangun kerajaan Allah di bumi ini dengan menjadi berkat bagi setiap orang.